Perkenalkan, namaku Salma Aprilia yang kerap dipanggil Salma. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pubertas dan reproduksi. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi kan dengan kata pubertas? Jadi, pubertas merupakan proses perubahan fisik saat tubuh anak menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan reproduksi seksual. Pubertas ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Setiap manusia memiliki berbagai macam organ reproduksi yang mempunyai fungsi masing-masing. Tentunya, organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Apa sih bedanya? Nah, organ reproduksi pada perempuan terdiri dari yang pertama, vagina, yang berfungsi sebagai tempat keluarnya darah menstruasi, jalan keluarnya bayi, dan alat kopulasi. Yang kedua, ada ovarium, sebagai tempat menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, serta tempat menghasilkan ovum atau sel telur. Yang ketiga, ada tuba Fallopi atau saluran telur, yang merupakan tempat terjadinya fertilisasi dan menghubungkan ovarium dengan uterus. Yang keempat, ada fimbriae, berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah keluar dari ovarium. Yang kelima, ada infundibulum, yang merupakan ujung dari tuba Fallopi. Yang keenam, ada uterus atau rahim sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya zigot. Yang ketujuh, ada serviks yang merupakan jalan keluarnya janin dari uterus menuju vagina. Dan yang terakhir ada endometrium sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Sedangkan organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari yang pertama, penis sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Yang kedua, ada skrotum yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang ketiga, ada testis untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, ada epididymis sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, ada vas deferens untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Yang keenam, ada uretra sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang ketujuh, ada kelenjar vesikula seminalis untuk menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedelapan, ada kelenjar prostat untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Dan yang terakhir, ada kelenjar Cowper untuk menghasilkan lendir dan cairan basah. Oh ya teman-teman, pada masa pubertas ini terjadi siklus menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki yang menandakan bahwa secara fisik telah siap untuk bereproduksi. Apa sih menstruasi dan mimpi basah itu? Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Menstruasi adalah proses pelepasan dinding rahim disertai keluarnya darah yang terjadi secara berulang setiap bulan. Sel telur atau ovum yang tidak dibuahi itu menyebabkan lapisan dinding rahim atau endometrium menebal dan menjadi luruh yang membuatnya mengeluarkan darah. Sedangkan mimpi basah ini merupakan sebuah mekanisme alami yang dilakukan oleh tubuh untuk melepaskan energi seksualnya. Pada pria, hal ini terjadi ketika kantung sperma atau vesikula seminalis telah penuh dan akhirnya dikeluarkan saat sedang tidur karena sudah tidak bisa menampung lagi. Nah teman-teman, berdasarkan uraian materi di atas, kita dapat menyimpulkan satu hal nih. Kira-kira apa ya? Jadi, pubertas sendiri ada hubungannya dengan reproduksi. Apa sih hubungannya? Aku kasih tahu ya. Hubungan pubertas dengan reproduksi adalah pada saat masa pubertas, organ reproduksi mulai mengalami masa kematangan, sehingga kita perlu menjaga kesehatan organ reproduksi agar organ reproduksi tidak mengalami gangguan pada masa perkembangannya. Lalu, bagaimana sih cara menjaga kesehatan organ reproduksi? Tonton video selanjutnya ya. Bye-bye!